Audio Jungle. Hello viewers of TV3 North Maluku, I am now in Ternate City. Berani ungkap fakta. Pemirsa, sengketa antara warga pemilik lahan dengan perusahaan tambang kembali memanas di Halmahera Timur. PT Sambaki Tambang Sentosa, melalui perwakilannya Ibrahim M. Haji Gafur sebagai Humas PT STS, resmi melaporkan Sadik Hamisi, Ketua LSM GMBI Maluku Utara, selaku penerima kuasa masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa dan pemalangan akses jalan perusahaan pada tanggal 15 September 2025 lalu. Selamat sore Pak, hari ini dengan Bapak siapa? Saya Sadik Hamisi, Pak. Oh, Sadik Hamisi. Oh, Ketua ya. LSM GMBI Maluku Utara. Oh ya. Bapak datang dalam kapasitas apa di sini Pak? Ya, saya merangkap kapasitas sebagai LSM GMBI penerima kuasa masyarakat Baborino, Halmahera Timur. Sehubungan dengan panggilan Polres atas adanya tindak pidana penghalangan aktivitas perusahaan, di mana kemarin tanggal 15 September masyarakat yang menjadi korban dari tidak dibayarnya ganti rugi lahan mengadu ke LSM, maka kita melakukan orasi sehingga masyarakat memalang jalan pada lokasi di mana masyarakat punya lahan kebun itu. Bapak diundangan tanggal berapa? Terus Bapak datang ke sini tanggal berapa Pak? Iya, kita diundang itu kemarin itu tanggal 30. Tanggal 30 ya. Ya, kita datang di tanggal 2 ini. Nah, terus Bapak datang ke sini mulai dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Saya pagi tadi Pak, saya dari Ternate subuh sampai di sini jam 11. Ya, alhamdulillah diterima dengan baik dan luar biasa. Kasat Reskrim sama penyidiknya melayani kami dengan baik, melakukan pemeriksaan kami dengan baik. Kami mengakui Polres Halmahera Timur. Ya. Apa kesan-kesan Bapak terhadap pemeriksaan tadi Pak? Ya. Bagaimana terhadap Kasat Reskrim sama penyidik yang Ya, jadi kami diminta dihadirkan segala bukti Pak. Jadi kami memberikan bukti pertama, bukti kuasa dari masyarakat. Ada 3 kuasa yang kami lampirkan: kuasa pemilik sertifikat, kuasa pemilik SKT, dan kuasa pemilik tanah adat. Kemudian kami juga melampirkan beberapa surat somasi yang pernah kami lapor ke perusahaan STS untuk melakukan ganti rugi lahan, tapi perusahaan STS mengabaikan. Kami juga melampirkan foto-foto bukti kegiatan kami di STS dalam rangka milik silaturahmi pembayaran, tapi STS mengabaikan. Kami juga melampirkan foto-foto di STS pusat agar publik mengetahui bahwa kami melalui tahap-tahap para proses penyelesaian masalah. Alhamdulillah semua berkas diterima, kami telah menandatangani BAP dan kami meminta kepada pihak Polres checking Kasat Reskrimnya untuk segera memanggil perusahaan STS ulang, memanggil saudara Ibrahim Haji Gafur untuk diperiksa iup-iupnya, iup perusahaan. Karena kami juga ada illegal mining di dalam perusahaan yang tidak punya izin iup, tidak punya izin lingkungan hidup, tidak punya izin AMDAL. Segera diperiksa kembali agar kita sama-sama duduk pada proses penyelesaian masalah yang betul-betul adil. Jangan hanya masyarakat pemilik lahan yang diperiksa, tapi perusahaan juga harus diperiksa. Segera ada unsur betul-betul penyidik melakukan tahapan proses penyidikan BAP yang netral di tengah-tengah dan adil pada dua pihak. Siapa yang salah melakukan proses, demikian. Pihak penyidik menyarankan apabila melakukan kegiatan unjuk rasa segera melapor lebih duluan, dan kami telah melapor ke pihak Polres lebih duluan. Pasca sebelum tanggal 14 kami sudah rapat dengan Kapolres. Nah, kemudian ada kesan yang paling terindah bahwa polisi tidak mengintimidasi, tidak melakukan kekerasan dalam proses penyelidikan, malah menawarkan rokok, menawarkan makan. Luar biasa Pak. Penyidik di Polres Halmahera Timur. Kami Ya. Pak. Baik, semoga Bapak sukses selalu dalam pengurusan ini ke depan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua untuk masyarakat Baborino, Pekaulan, dan Boli. Namun, laporan perusahaan tersebut dinilai banyak pihak terkesan memaksakan. Pasalnya, aksi pemalangan yang dilakukan masyarakat justru berangkat dari tuntutan hak mereka sebagai pemilik lahan bersertifikat, yang hingga kini masih dikuasai perusahaan tanpa ada penyelesaian ganti rugi. Dalam aksi yang berlangsung, warga menegaskan tidak ada sedikit pun tindakan anarkis. Mereka hanya menutup akses jalan tambang sebagai simbol penolakan, sambil menuntut agar pihak perusahaan segera memenuhi kewajibannya. Jika ditinjau dari sisi hukum, tindakan warga sejatinya dilindungi oleh konstitusi.
Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Sementara itu, Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata. Lebih jauh, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba mengharuskan setiap perusahaan tambang memiliki izin resmi dan memenuhi syarat lingkungan, termasuk AMDAL dan IPPKH. Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, masyarakat berhak menghentikan aktivitas pertambangan yang merugikan mereka. Asas proporsionalitas Pasal 18 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Dalam penyampaian pendapat di muka umum, negara berkewajiban menghormati dan melindungi hak masyarakat. Aksi pemalangan yang dilakukan tanpa kekerasan adalah bentuk protes sah yang dilindungi hukum. Argumentasi fakta 1. Masyarakat tidak menggunakan kekerasan dalam pemalangan, hanya menutup akses sementara sebagai simbol penolakan. 2. Aksi dilakukan karena perusahaan diduga melanggar aturan perizinan, tidak memberi ganti rugi lahan saat menimbulkan pencemaran. 3. Masyarakat sudah berupaya menyampaikan aspirasi melalui jalur administratif, namun tidak ditanggapi. Pemalangan tidak dapat serta-merta dikategorikan sebagai tindak pidana. Jika perusahaan menuduh masyarakat melakukan tindak pidana, maka itu harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa perusahaan memiliki izin lengkap dan kegiatan mereka legal. Dengan demikian, pemalangan yang dilakukan warga tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Aksi ini merupakan bentuk penyampaian pendapat yang sah, dilindungi oleh hukum, dan menjadi bagian dari upaya warga memperjuangkan hak atas tanah serta lingkungan hidup yang sehat. Hingga kini, masyarakat masih menanti itikat baik dari pihak perusahaan untuk menyelesaikan persoalan ganti rugi lahan, agar konflik yang berkepanjangan ini dapat segera menemukan titik penyelesaian yang adil.